Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 28 Maret 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ketika Uang Didewakan. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 19 ayat yang ke-26 sampai dengan ke-27. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewa besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami tatkala menjalani kehidupan kami tidak mendewakan uang, tidak mendewakan harta, tidak mendewakan popularitas, tetapi hanya menyuduhankan Tuhan, memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Apa bedanya Tuhan dan mentuhankan yang bukan Tuhan? Sesuatu yang berbeda. Apa yang disebut dengan Tuhan? Tuhan pasti adalah Allah yang kita sembah, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tiga pribadi di dalam satu keberadaan yang saling terkait dan tunggal sifatnya. Itulah Tuhan. Tuhan Yehova, Tuhan Yahweh, Tuhan Adonai, Tuhan El Shaddai. Di dalam banyak nama-nama yang disebut di dalam bahasa Ibrani menjelaskan tentang karakter dan sifat-sifat Allah yang sedemikian dahsyat dan luar biasa. Lalu apa bedanya yang disebut dengan mentuhankan yang bukan Tuhan? Segala sesuatu yang bukan Tuhan yang dituhankan, salah satunya adalah uang. Ketika uang didewakan, ketika uang dituhankan, dalam perjalanan seluruh misi daripada Rasul Paulus, Rasul Paulus itu melakukan perjalanan untuk ke Efesus dan dia sudah disertai dengan begitu banyak rasul-rasul yang lain dan murid-murid yang lain. Salah satunya adalah Gaius dan Aristarkus yang memang ditugaskan di dalam pelayanannya di Efesus. Tatkala mengabarkan kebenaran firman Allah, bertemu dengan orang yang terganggu dengan apa yang dilakukan oleh Paulus. Dia bernama adalah Demetrius. Demetrius adalah seorang tukang perak yang membuat patung-patung berhala-berhala, khususnya adalah patung Dewi Artemis, dewi besar menurut mereka, yang disembah di seluruh Asia, di seluruh dunia yang beradab menurut mereka akan kehilangan kebesarannya tatkala Paulus memberikan pengajaran bahwa patung-patung itu bukanlah dewa, patung-patung itu hanya benda, hanya bentuk materi yang kemudian disembah. Pertentangan seperti ini yang disebut dengan perbedaan sebuah kebutuhan, perbedaan kepentingan. Paulus punya kepentingan mengabarkan kebenaran firman Allah, mengabarkan Injil ke seluruh dunia sebagaimana komitmen dan panggilan Tuhan Yesus yang sudah disampaikan kepada Paulus pada saat Paulus memasuki kota Damsik. Sebelum dalam perjalanan menuju Damsik, dia mengalami buta beberapa saat karena ada sinar yang melingkupi menekan kepada Paulus, kemudian jatuh dari kudanya. Di dalam peristiwa itulah pertobatan dan komitmen Paulus pada titik itu menjadi pekabar Injil dan rasul dan penginjil yang disampaikan ketiga kali dalam perjalanan misi. Sampai titik ini, sahabat seperjalanan, itu kepentingan dari Paulus menjalankan panggilan Allah. Tapi ada kepentingan lain yang bernama Demetrius, dan dia kemudian bercakap-cakap dengan seluruh tukang-tukangnya dan pegawai-pegawainya. Demetrius itu mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia, yang beradab akan kehilangan kebesarannya. Maka mereka kemudian bekerja sama dengan orang-orang Yahudi yang memang tidak suka dengan Paulus, berusaha untuk mengadili, berusaha untuk menghukum, berusaha untuk menghakimi, kalau bisa membunuh, supaya tidak ada lagi Paulus dengan beserta dengan seluruh murid-murid yang lain. Tetapi dalam perjalanan seperti demikian, Alkitab mengatakan bahwa panitera kota itu menenangkan orang banyak.
memberikan nasihat, karena panitera kota ini tentu adalah yang mewakili pemerintah yang ada pada saat itu. Lalu mengingatkan supaya tidak terburu-buru bertindak. Kalau engkau ingin melakukan dakwaan, panitera kota mengatakan, lakukan itu di sidang, bukan main hakim sendiri. Kemudian kumpulan itu dibubarkan. Sampai titik ini, sahabat seperjalanan, kita bertemu dengan orang-orang dengan banyak kepentingan. Kalau kita mengatakan kita bukan penyembah Dewi Artemis, kita adalah penyembah-penyembah Allah. Namun dalam kondisi tertentu, sesungguhnya kita adalah penyembah-penyembah Dewi Artemis. Kita adalah Demetrius yang ada pada abad sekarang. Yang hidupnya semata-mata hanya buat keuntungan, keuntungan, dan keuntungan. Uang, uang, dan uang. Seperti lagu sekolah minggu pagi, siang, malam itu hanya memikirkan uang dan uang dan uang. Tuhan bisa dijual dengan uang, demi uang, sama seperti yang dilakukan oleh Yudas. Pada titik ini ketika uang didewakan, ketika popularitas didewakan, ketika sebut saja kemajuan, kedudukan itu didewakan, maka pada saat yang sama sesungguhnya kita sedang menjadi orang-orang penyembah Dewi Artemis. Kita sedang menjadi orang-orang yang bernama Demetrius. Tidak peduli saudara-saudara sahabat seperjalanan, laki-laki atau perempuan. Di dalam hal ini berhati-hatilah. Jangan sampai kita kemudian menjadi orang-orang yang awalnya menyembah Allah, menyembah Tuhan, mengikut Yesus, lalu berubah untuk kemudian mendewakan uang, mendewakan harta, mendewakan popularitas. Berapa banyak anak Tuhan tatkala diberkati, maka sibuk berburu tentang benda-benda dan barang-barang mewah yang sifatnya branded, tas, sepatu yang harganya, atau arloji, atau kalung yang harganya bisa 1 M, ratusan juta, sedemikian rupa, merasa kita berhak untuk mendapatkannya. Tatkala kita diberikan oleh Tuhan berkat untuk dinikmati, ingatlah bahwa yang dinikmati adalah sebagian yang Tuhan berikan kepada kita, tapi sebagian besarnya adalah sebetulnya titip Tuhan. Kita dipanggil oleh Allah menjadi bendahara yang baik untuk mengelola seluruh berkat-berkat yang ada. Jangan sampai kita menjadi penyembah-penyembah Dewi Artemis di abad sekarang, lalu melupakan Tuhan. Ingatlah, seluruh hidup Tuhan dan Dia adalah Allah yang menjadi manusia Yesus. Dia melepaskan, dia mengosongkan demi memberkati, demi menyelamatkan. Adakah kita menjadi orang-orang yang tidak hanya meraih, mengumpulkan? Adakah kita mau melepaskan sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kita dan kita tidak pernah mendewakannya? Karena seluruh harta, seluruh berkat yang ada pada diri kita itu siogianya dikembalikan untuk memuliakan Allah, bukan untuk didewakan, dibelikan barang-barang mewah, lalu kita sembah seakan-akan itu menjadi sebuah kesombongan dan sikap arogan untuk kemudian dipamerkan kepada orang banyak. Jangan-jangan mobil kita adalah Dewi Artemis, jangan-jangan rumah kita adalah Dewi Artemis, jangan-jangan barang-barang branded kita adalah Dewi Artemis, jangan-jangan kedudukan kita, popularitas kita, kemajuan kita, kesuksesan kita adalah Dewi Artemis. Dan jangan-jangan nama kita bukan lagi nama yang dikenal orang sekian lama. Kita jangan-jangan adalah Demetrius, seorang tukang perak yang menjadikan penghasilan itu segala-galanya. Sehingga tatkala Paulus datang menyampaikan kebenaran firman Allah, kemudian ditolak, kalau bisa dibunuh ramai-ramai. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kami menjadi pribadi yang jangan sampai mendewakan segala sesuatu selain kami mentuhankan Engkau. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan kabulkan dalam cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.